Perkenalkan, saya Latifah Alia Pratiwi dari Statistik 19 Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis dan survei mengenai analisis regresi ordinal antusiasme pembelajaran daring di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 membuat pengaturan jarak sosial diterapkan di seluruh institusi pendidikan di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Seluruh kegiatan belajar mengajar beralih ke pembelajaran secara online melalui media Google Classroom, Zoom, WhatsApp, dan Google Meet. Pada analisis ini digunakan untuk mengetahui media yang paling efektif dan membuat siswa maupun mahasiswa berantusias melakukan pembelajaran secara online. Berikut adalah tahapan dalam analisis. Tahapan yang pertama, melakukan survei online dengan menggunakan Google Form. Responden dapat mengisi pada link http://bit.ly survei online 1. Tahapan yang kedua adalah pengumpulan data. Data hasil survei online dikumpulkan dalam satu file Excel. Tahapan yang ketiga adalah analisis data. Analisis ini menggunakan analisis regresi ordinal di Minitab. Tahapan yang keempat, penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan analisis, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Tahapan yang terakhir adalah solusi, di mana solusi ini memberikan suatu pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi. Pada tahap awal, yaitu survei online menggunakan Google Classroom. Grafik ini adalah hasil tingkat antusiasme media Google Classroom. Hasil ini diperoleh dari survei online melalui Google Form. Kemudian hasil tingkat antusiasme media Zoom. Dan ada pula grafiknya. Hasil tingkat antusiasme media WhatsApp. Berikut adalah grafiknya. Hasil antusiasme media Google Meet. Dan berikut adalah grafiknya. Tahapan yang pertama sudah selesai dilakukan. Kemudian tahapan yang kedua, pengumpulan data. Data hasil survei online dikumpulkan dalam satu file Excel. Berikut adalah hasil pengumpulan data Excel. Ada 5 variabel, yaitu app1, app2, app3, app4, dan aplikasi terpilih. Untuk app1 adalah media Zoom, app2 adalah Google Classroom, app3 WhatsApp, app4 Google Meet. Nah, untuk kolom yang ke bawah ini merupakan tingkat antusiasme dalam penggunaan media Zoom. Untuk tingkat 1 berarti sangat tidak berantusias. Untuk tingkat 2 tidak berantusias. Tingkat yang ketiga antusias. Tingkat yang keempat Tingkat yang ketiga disebut juga bisa netral. Untuk tingkat yang keempat antusias. Untuk tingkat yang kelima adalah sangat antusias.
Berikut adalah frekuensi dan tingkat antusiasme dirangkum dalam satu file. Frekuensi terbanyak yang paling diminati dan mengantusiasme siswa saat belajar online adalah Google Classroom, di mana Google Classroom menempati urutan yang paling tinggi. Jamendo.com. Tahapan yang kedua sudah selesai dilakukan. Kemudian menuju tahapan yang ketiga, yaitu analisis data. Analisis data ini dapat dilakukan dengan analisis regresi ordinal, di mana variabel independen adalah media belajar. Variabel dependen adalah tingkat antusiasme. Analisis ini dilakukan di software Minitab. Berikut adalah hasil yang dilakukan dengan Minitab. Terdapat response information. Variabel aplikasi terpilih terdiri dari Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Zoom dengan jumlah 11, 4, 9, 10. 11. Jadi mendapatkan total 35. Logistic regression table digunakan untuk menganalisis ordinal, regresi ordinal. Look likelihood digunakan untuk menguji keberartian model. Untuk goodness of fit digunakan untuk menguji kelayakan model. Dan measure of association between the response variable predicted probabilities. Setelah didapatkan hasil, maka dapat dilakukan beberapa uji. Yang pertama adalah uji keberartian model. Uji keberartian model dapat dilihat di look likelihood. Untuk uji ini digunakan untuk menguji peranan variabel penjelas di dalam model secara bersama-sama. Uji ini membandingkan model lengkap terhadap model yang hanya dengan konstanta untuk melihat apakah model yang hanya dengan konstanta secara signifikan lebih baik dari model yang lengkap dengan rumus. Didapatkan hipotesis H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta P sama dengan 0. Artinya, model regresi logistik secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan antusiasme. Untuk H1, minimal terdapat beta P tidak sama dengan 0. Artinya, model regresi logistik secara keseluruhan dapat menjelaskan antusiasme. Daerah kritis p-value kurang dari alfa, di mana alfa sama dengan 0,05. Jika p-value kurang dari alfa, maka dia tolak H0. Keputusan didapatkan p-value pada look likelihood sebesar 0,054, di mana 0,054 kurang dari alfa 0,05%. Dengan keputusan gagal tolak H0. Kesimpulan, dengan tingkat kepercayaan 95%, maka data yang ada mendukung untuk gagal tolak H0. Artinya, model regresi secara keseluruhan kurang dapat menjelaskan antusiasme. Maksudnya, bila dilakukan analisis lanjutan dan survei lanjutan, maka hasilnya akan berbeda dengan analisis yang telah dilakukan. Jamendo.com. Selanjutnya ada uji kelayakan model. Uji kelayakan model dapat dilihat di goodness of fit test.
Uji ini digunakan untuk melihat apakah model regresi logistik layak digunakan atau tidak layak digunakan. Didapatkan hipotesis H0, model layak digunakan. H1, model tidak layak digunakan. Statistik uji kita ambil alfa sama dengan 0,05 atau sebesar 5%. Untuk daerah kritis, apabila D kurang dari alfa maka tolak H0. Nilai D dapat kita ambil pada p-value, percent, dan deviance. Dapat disimpulkan ketika percent p-value-nya adalah 0,172, artinya 0,172 lebih dari 0,05, dan p-value deviance 0,06 kurang dari alfa 0,05. Maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, maka data yang ada mendukung untuk gagal tolak H0. Artinya, model regresi logistik layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah uji WALT. Nilai uji WALT signifikansi untuk variabel 2, yaitu Google Classroom. Didapatkan p-value sebesar 0,024. Artinya 0,024 kurang dari 0,05. Berarti media Google Classroom berpengaruh terhadap antusiasme belajar mahasiswa maupun siswa. Sedangkan media yang lain kurang berpengaruh. Tahapan yang ketiga telah selesai dilakukan. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari analisis di atas adalah aplikasi pembelajaran online pelajar dan mahasiswa yang berantusias dalam mengisi pembelajaran online adalah Google Classroom. Kemudian solusi yang terbaik bahwa Google Classroom aplikasi yang cocok dalam pembelajaran online karena ketika pengajar memberikan video atau materi maupun tugas dapat dengan mudah diakses walaupun sinyal terkendala. Artinya, walaupun daerah itu pelosok, akan dapat mengakses video yang telah disampaikan oleh guru ataupun pengajar ataupun dosen. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.